tenang. Halo guys, kembali lagi bersama saya Steven. Kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul The Hills Have Eyes. Film yang dirilis pada tahun 2006. Ini menceritakan satu keluarga yang sedang akan berlibur, tapi di tengah perjalanan mereka mendapat hambatan yang mengerikan. Langsung saja kita ke alur ceritanya, check this out. Di awal film kita diperlihatkan sebuah keluarga tengah melewati gurun tandus yang dulunya bekas uji coba penelitian nuklir, di mana sebuah desa yang ada di tengahnya. Sekeluarga ini berencana untuk pergi ke California. Mereka berhenti sejenak untuk mengisi petralet dan juga mereka membawa seorang bayi. Ini adalah Bobby dan Brenda. Karena perjalanannya jauh, Bobby menyempatkan untuk buang air di sana. Brenda yang melihat itu menyuruhnya untuk buang air pada tempatnya. Saat di dalam toilet, Bobby merasa jijik di dalam sana. Tiba-tiba, dia terkejut melihat seorang yang sedang mengintipnya. Dia mengira kalau itu adalah Brenda. Ayah mereka adalah seorang pensiunan polisi detektif yang tampak bersemangat pergi liburan bersama anak dan menantunya. Mereka juga punya dua anjing yang bernama Beauty and Beast. Beauty tiba-tiba turun dari mobil, seperti sedang mengejar sesuatu. Len yang melihat itu lalu mengejarnya sampai masuk ke Alfamart. Len adalah kakak dari Brenda dan Bobby serta istri dari Doc. Len menemukan anjing yang berada di dalam ruangan. Dia tampak curiga melihat banyak barang-barang yang seperti merek orang lain di situ. Lalu muncul pemiliknya dan dia pun cepat-cepat meninggalkan tempat itu. Saat mereka akan berangkat, si pemilik pom bensin itu menyarankan untuk tidak mengikuti jalur peta. Dia malah menyuruh untuk melewati jalan pintas agar lebih cepat sampai tujuan. Tapi sebenarnya orang itu punya niat yang kurang baik. Saat di perjalanan, Brenda mengoceh seperti ada yang tidak beres dengan jalan yang mereka lalui. Ibunya pun juga tidak melihat jalan itu ada di peta. Lalu tiba-tiba muncul jebakan Batman yang membuat ban mobil mereka bocor. Mereka pun hilang kendali dan akhirnya menabrak bebatuan yang membuat mobil mereka rusak parah. Mereka pun panik dan keluar dari mobil untuk mengecek kendaraan. Merasa kesal karena telah mengikuti jalan yang tidak ada di peta. Dia pun juga tidak bisa menemukan sinyal di sana. Karena mobil rusak, akhirnya ayah Brenda memutuskan untuk berjalan kaki mencari bantuan. Ayahnya Brenda pergi ke pom bensin yang tadi, sedangkan Doc mencari bantuan di tempat lain. Brenda yang kesal akhirnya malah berjemur di tengah panasnya gurun. Dan sebelum ayahnya mencari bantuan, mereka berdoa bersama demi keselamatan mereka. Sembari ayahnya mereka mencari bantuan, mereka bersantai minum-minum di sana. Saat Brenda buka pintu truk, salah satu anjing mereka keluar dan Bobby pun mengejarnya. Dia terus mencari anjingnya sampai akhirnya dia melihat ada bercak darah di bebatuan. Dia pun mengikuti bercak darah itu dan ternyata itu adalah anjingnya yang tewas mengenaskan. Bobby berlari ketakutan dan terjatuh dari tebing yang membuatnya pingsan. Lalu muncul sosok manusia penunggu gurun. Dia tampak senang melihat Bobby, tapi yang satunya tampak lebih beringas, yang sedang memakan bangkai anjingnya. Sementara itu Doc menemukan kuburan bangkai mobil yang terletak di tengah-tengah gurun. Dia mencoba mendekati dan mencari barang-barang yang bisa digunakan. Malam hari pun tiba, ayahnya Brenda sampai ke pom bensin yang terakhir mereka datangi tadi. Dia langsung masuk dan mengambil minuman di sana, sambil memanggil-manggil pemilik pom bensin itu. Karena tidak ada jawaban, dia masuk ke ruangan dan mengecek tas yang ada di situ. Dan dia melihat ada potongan telinga. Dia dengan siaga mengeluarkan pistolnya untuk berjaga-jaga. Ia terus menelusuri ruangan itu dan melihat potongan koran tertempel di dinding yang beritanya tentang gurun itu.
Seketika dia langsung sadar kalau jalan yang mereka lewati sangat berbahaya. Dia menemukan mobil pemilik pom bensin dan menyalakannya. Tapi saat itu dia mendengar suara pemilik pom bensin yang berasal dari toilet. Orang itu tampak mabuk dan pasrah. Lalu orang itu pun bundir dengan senjatanya yang ia pegang. Ayah Brenda semakin ketakutan. Dia mendengar suara-suara yang tidak tahu asalnya ini. Dia kembali ke mobil untuk pergi. Saat di mobil, dia tidak sendirian. Ada sosok manusia yang melumpuhkan dirinya di situ. Ayah Brenda dibawa ke dalam terowongan oleh seseorang. Sementara itu Len mencari Bobby dan Brenda. Sampai malam itu belum kembali. Lalu dia menemukan Brenda dan Bobby dalam keadaan terluka. Bobby menjadi sangat protektif semenjak kejadian itu. Dia mendengar sesuatu di luar dan melihat anjingnya yang setia telah hilang. Lalu dari belakang, Doc mengejutkannya. Dia membawa pancingan dan sebuah tongkat bisbol. Dia mengatakan kalau tak ada jalan lain di sekitar situ. Bobby ingin memberitahukan kejadian yang dialami, tapi dia takut memberitahukannya. Mereka semua akhirnya memutuskan untuk tidur saat itu. Sementara Bobby berjaga-jaga, dia mendengar sesuatu dari luar dan membawa pistolnya. Mengira kalau suara itu berasal dari anjingnya. Lalu di dalam truk muncul sosok buruk rupa yang sedang mengelus-ngelus Brenda. Saat Bobby masuk truk, terdengar teriakan ayahnya yang sedang dalam kobaran api. Mereka dengan cepat mendatangi ayahnya yang meminta bantuan. Sementara mereka menolong ayahnya, Brenda dikepung oleh dua orang makhluk gurun. Dia dipaksa untuk bercocok tanam oleh orang gurun itu. Karena terus berteriak, dia sampai dihantam. Len yang mendengar teriakan itu cepat-cepat kembali ke truk dan melihat bayinya sudah digendong oleh orang gurun. Dia menghantam orang gurun itu dengan wajan, tapi yang kedua kalinya tidak berhasil. Orang gurun itu menatapnya dengan perasaan mesum. Dia menarik baju Len dan akhirnya nenen. Waduh. Sementara itu Doc berhasil memadamkan api yang membakar tubuh ayah Brenda. Saat orang gurun itu asik nenen, tiba-tiba ibunya Brenda datang. Dia ditembak. Len mengambil kesempatan itu untuk menancapkan obeng ke orang gurun itu. Bobby dan Doc cepat-cepat kembali ke truk karena mendengar suara tembakan. Saat itu juga, Len ditembak oleh orang gurun itu, sedangkan Brenda hanya bisa menangis ketakutan dan orang gurun itu menculik bayinya Doc. Bobby dan Doc kembali ke truk dan mendapati ibunya dan istrinya sudah tiada. Lalu dari kejauhan, orang gurun lainnya mengetahui mereka, tapi anjingnya Bobby tiba-tiba menggigit lehernya sampai maut. Anjing itu lalu kembali ke Doc dan Bobby. Esoknya Doc memutuskan untuk mencari bayinya dengan membawa anjing Bobby. Anjing itu menuntunnya dan sampailah di sebuah desa di tengah-tengah gurun. Sementara itu, Bobby dan Brenda membuat parameter untuk berjaga-jaga jika orang gurun itu tiba-tiba muncul. Doc akhirnya menyusuri desa itu dan menemukan anaknya berada di sebuah rumah. Tiba-tiba dia melihat salah satu dari mereka sedang menarik seorang mayat wanita. Anjing itu tiba-tiba bersuara dan didengar oleh orang gurun itu. Mereka lalu bersembunyi di dalam mobil supaya tidak ketahuan. Doc menyuruh anjingnya untuk tetap tinggal di mobil, sementara dirinya berusaha masuk ke dalam rumah itu. Dia berhasil mengambil anaknya, tapi tiba-tiba seseorang menghantamnya. Dia terbangun di sebuah kotak berisikan mayat. Dia mengedor-ngedor kotak itu hingga akhirnya terbuka. Dia lalu bertemu dengan penghuni rumah itu dengan kondisi yang cacat. Orang itu terkena radiasi nuklir akibat penelitian militer beberapa tahun yang lalu. Doc lalu dikejutkan dengan kemunculan pria besar yang membawa kapak dan mengincarnya. Doc kalah ukuran dengannya, lalu saat ada kesempatan, dia menancapkan obeng di kakinya dan menancapkan bendera ke lehernya hingga akhirnya pria itu tumbang. Setelah menumbangkan pria besar itu, dia lalu memburu pria besar lainnya dengan kapak. Dia melanjutkan mencari anaknya. Sementara itu, anaknya dibawa kabur oleh salah satu dari mereka. Bobby dan Brenda tiba-tiba melihat parameter mereka berbunyi. Bobby mencari tahu apa yang sedang terjadi, dan dia menemukan mayat ibunya dimakan oleh salah satu dari mereka. Bobby berlari sampai menembakkan pistol ke arahnya.
Sementara itu, Brenda membuat jebakan di dalam truk. Saat gurun itu masuk, truknya meledak dan mengenainya. Doc akhirnya berhasil mencegat penculik bayi itu. Orang itu lalu memberikan bayinya pada Doc, tapi tiba-tiba muncul salah satu dari mereka dan akhirnya pertarungan tak terelakkan lagi. Yang akhirnya dimenangkan oleh Doc. Dia akhirnya bisa bersama dengan anaknya. Ternyata orang itu masih hidup, lalu si kerudung merah melindunginya dengan mendorong pria itu ke jurang. Dan akhirnya mereka berdua tewas. Doc kembali bersama Bobby dan Brenda dengan perasaan sedih. Dan film pun tamat. Ending yang sangat menggurunkan. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Ciao.